Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Sahabat-sahabat Radio Nur FM di mana berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segenap kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Semoga puasa kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadikan insan yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi insan yang takwa. Amin. Allahumma amin. Senang sekali. Perkenalkan saya Muhammad Haris Fikri yang akan memandu pada acara ceramah Ramadan secara on air live di studio Radio Nur FM 88,5. Pada kesempatan sore ini di sesi acara ceramah Ramadan kali ini tentang penetapan awal Ramadan dan akhir Ramadan, perspektif Nahdlatul Ulama. Sahabat yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berbicara tentang penetapan awal maupun akhir Ramadan, tentunya ada badan ataupun lembaga yang menanganinya. Tentunya yang disahkan oleh pemerintah dong. Nah, agar tidak simpang siur ataupun menimbulkan paradigma yang salah di masyarakat halayak umum. Hadirin yang dimuliakan Allah, sahabat Radio Nur FM yang dimuliakan Allah. Nah, pertanyaannya adalah siapakah lembaga atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah yang sah? Terus teknik atau metodenya seperti apa dalam penanganan awal maupun akhir Ramadan? Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita semuanya dari bahas yang akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir di hadapan kita. Beliau adalah seorang kader Nahdiyin, kader Nahdlatul Ulama kita. Beliau adalah seorang pejabat pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, juga sebagai pengurus Dewan Masjid Indonesia Rembang. Langsung saja kita simak bersama Bapak Ali Muhyiddin SAG MPDI. Dan nanti pemateri akan membawakan materi selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kemudian di sesi kedua akan ada diskusi tanya jawab dengan moderator. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Ali Muhyiddin SAG MPDI untuk memaparkan materi. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli alaihi salatan tusrahu biha sudur wa tuhawwanu bihal umur wa tankashifu biha sutur. Salim tasliman katsira daiman ila yaumiddin. Para pendengar Nur FM dimanapun berada, dan segenap kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah melaksanakan puasa Ramadan yang pertama, yang tadi pagi kita awali di jam 4.18, dan insya Allah nanti kita akan akhiri berbuka di pukul 18.34 khusus untuk Imsakiyah Kabupaten Rembang. Alhamdulillah, dengan awal Ramadan yang hikmah ini mudah-mudahan tetap kita lancar sampai nanti akhir, dan mudah-mudahan juga hikmah Ramadan ini juga bisa kita dapat untuk kita bersama. Amin Allahumma amin. Para pendengar yang budiman, dalam kajian sore ini yang dipaparkan moderator terkait dengan penentuan awal bulan
versi NU, perspektif NU. Berarti ada penentuan yang perspektif non-NU juga ada. Tetapi sekarang kita akan bicara mengenai perspektif NU, bagaimana manhaj metodologi yang dipakai di dalam penentuan awal bulan Hijriah, khususnya 3 bulan utama, yaitu awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, dan awal bulan Dzulhijjah. Akan tetapi di 10 tahun ini NU telah mengeluarkan beberapa kajian bahwa di setiap bulan awal bulan Hijriah memang kita dituntut untuk melakukan Ru'yatul Hilal. Salah satu metodologi yang dipakai oleh aktivis Lajnah Falakiyah di seluruh Indonesia. Para pendengar yang budiman, bahwa kita dianjurkan oleh Rasulullah dalam tiap awal bulan, khususnya 3 bulan yang utama itu, untuk selalu melakukan istihad summu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in huma alaikum fa akmilu iddata sa'bana salasina. Jadi berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah juga karena melihat hilal. Dan jikalau ternyata mendung, maka menyempurnakan bulan Sa'ban menjadi 30 hari. Itu adalah metodologi yang kita pakai selama ini. Ada beberapa hal yang mesti kita pahami bersama, bahwa di NU merupakan salah satu lembaga yang memang diminta oleh pemerintah untuk mengkaji, memberikan usulan kepada pemerintah dalam penentuan awal bulan Hijriah. Terutama yang kemarin kita lakukan adalah penentuan awal bulan Ramadan 1441 Hijriah. Secara nasional, NU telah memerintahkan semua Lajnah Falakiyah untuk melakukan ru'yah. Ada 82 titik di Indonesia. Sementara di Rembang, Lajnah Falakiyah juga aktif melakukan ru'yah, yang kemarin kita bersama-sama dengan lembaga lain melakukan Ru'yatul Hilal di Pantai Binangun Lasem, yang merupakan markas strategis yang menjadi acuan oleh Lajnah Falakiyah Pusat dalam rangka penentuan awal bulan Hijriah, khususnya Ramadan yang kita lakukan kemarin sore. Ada banyak hal yang menjadi rujukan kita, bahwa metodologi dalam penentuan awal itu secara awal bisa kita kaji secara teoritis. Pertama adalah bisa melakukan dengan sistem ru'yah, itu adalah anjuran Rasulullah. Tetapi dalam masa kini ru'yah itu sudah ditafsirkan beraneka macam. Ada yang namanya ru'yah bil fi'li yang dibangun oleh teman-teman NU, Lajnah Falakiyah NU, dan ada juga ru'yah bil ilmi, bil akli yang dibangun oleh teman-teman selain NU. Tetapi tetap kita pakai yang tekstual. Ru'yatul Hilal bil fi'li tetap kita pakai di awal-awal bulan dalam rangka penentuan bulan itu. Maka ada dua hal yang perlu kita kaji di sore ini. Pertama adalah tentang hisab, kedua adalah tentang ru'yah, yang nanti di akhir kajian kita akan menyampaikan bagaimana sebenarnya kriteria penentuannya di kalangan kawan-kawan di Lajnah Falakiyah PBNU. Yang pertama adalah sistem hisab kita. Sistem hisab yang berkembang di kalangan kita, di pesantren, di lembaga Lajnah Falakiyah, banyak sekali, bahkan mencapai 32 kitab yang masyhur yang kita pakai. Tetapi kita lebih banyak hal kita lakukan di kalangan pesantren. Kita memakai tulisannya Mbah Zubair, Khulasatul Wafiyah, juga memakai Nurul Hilal dan sebagainya. Tetapi yang paling tengah-tengah kita pakai bersama-sama dengan yang lain adalah pakai program Ephemeris yang kita lakukan bersama dengan ormas yang lain, baik Lajnah Falakiyah NU, baik juga Badan Hisab Ru'yat yang dibentuk oleh pemerintah, terutama di Kabupaten Rembang. Ada pendapat-pendapat terkait dengan hisab itu. Ada yang mengatakan bahwa didasarkan pada istilah ijtima'. Bahasa kerennya adalah konjungsi. Konjungsi itu adalah, atau ijtima' itu adalah ketika matahari dan bulan berada dalam garis yang sama, garis bujur yang sama, tapi bukan titik yang sama, tapi garis yang sama. Itu namanya konjungsi ijtima'. Disitulah yang kawan-kawan yang
menamakan sebagai awal bulan. Jadi teman-teman yang non-NU mengatakan itu adalah awal bulan, tapi kita bagi NU itu punya sistem sendiri yang namanya adalah ru'yah bil fi'li imkanur ru'yah, yang memungkinkan untuk ru'yah. NU punya standar bahwa 10 tahun yang lalu ketika dicetuskan muktamar di beberapa lembaga falakiyah mengatakan bahwa imkanur ru'yah di NU itu minimal 2 derajat. Sekarang sudah berkembang menjadi 3 derajat dan itu diakomodir oleh pemerintah. Tetapi manhaj yang kita pakai adalah tetap berpatokan kepada hasil ru'yatul hilal bil fi'li. Itu pasti dan paten anjuran para kiai kepada kita semua yang muda-muda ini. Ada juga kriteria kedua dalam penentuan hisab itu ada yang namanya wujudul hilal. Dipakai oleh teman-teman Muhammadiyah. Jadi berapapun hilal yang muncul 0, sudah mengatakan ini adalah bulan baru. Itu namanya istilah wujudul hilal. Yang ketiga adalah yang dipakai oleh pemerintah, yaitu yang namanya imkanur ru'yah tadi, yang memungkinkan untuk diru'yah. Sekarang sudah disepakati imkanur ru'yah itu sekarang 3 derajat. Tetapi ini akan menjadi referensi untuk kita bersama, mungkinkah 3 derajat itu bisa kita ru'yah. Hasil analisa kita bersama di lapangan, jadi kalau kita membandingkan bahasa kita itu lebih akurat mana antara hisab dan ru'yah. Jadi kalau kita diskusikan ya sama dengan akurat mana antara ayam dan telur. Nanti akan mubeng semuanya. Tetapi kalau kita kaji secara ilmiah, akademis, empiris, saintifik itu bahwa ru'yah lebih dulu daripada hisab. Rasulullah melakukan ru'yah. Kemudian selanjutnya para ulama sekarang melakukan ru'yah. Hasil ru'yah itu muncul angka-angka secara akademis, empiris, saintifik sehingga muncul bahan-bahan untuk dilakukan hisab. Jadi ru'yah, kemudian muncul hisab, setelah hasil hisab muncul dilakukan ru'yah kembali. Jadi ru'yah itu adalah ilmiah, sangat akademis bagi kita bersama. Tetapi sama-sama punya peran. Karena kalau NU mengatakan namanya ru'yah bil fi'li dengan action, tapi kalau teman-teman yang lain mengatakan ru'yah bil ilmi. Jadi dikatakan hisab juga ru'yah tetapi dengan ilmu. Tetapi ilmu itu menurut kita adalah para kader NU adalah hasil dari observasi dari ru'yatul hilal. Muncullah angka-angka yang namanya hisab. Hisab selanjutnya dipakai untuk tinjauan menentukan ru'yah di lokasi mana sudut atau azimut hilal yang akan kita tuju. Jadi kalau kita kaji secara kompleks itu ya ru'yah dulu, kemudian hisab terus dilakukan, kemudian ru'yah kembali, tiga-tiganya. Itu yang kita pakai selama ini oleh Lajnah Falakiyah. Jadi banyak hal sebenarnya yang kita lakukan dan sudah termasuk ilmiah bagi kita bersama. Para pendengar budiman yang saya hormati, jadi kalau kemarin di Rembang kita lakukan di Pantai Midangun Lasem, dan memang ada beberapa kelebihan kekurangan kalau di Rembang. Para kiai dulu, ceritanya para kiai-kiai sepuh itu dulu para kiai melakukan ru'yah di Binangun dan juga di Rakitan Sluke dan juga di Pasujutan Sunan Bonang. 3 tempat itu merupakan tempat-tempat yang memang para kiai dulu melakukan di sana. Di Rakitan itu sekitar 400 meter DPL. Kalau di Binangun itu sekitar 25 DPL. Kalau di Pasujutan Sunan Bonang sekitar hampir 100 DPL. Mana yang lebih akurat? Sama-sama akurat. Sekarang kita akan mengkaji, jadi studi kasus di Rembang yang kita lakukan 10 tahun terakhir. Kelemahan apa yang kita pakai sehingga kok jarang kita menemukan hilal di Rembang. Pertama adalah Binangun yang merupakan tempat yang selalu kita lakukan ru'yah itu punya peran. Pertama adalah dekat dengan makamnya para ulama di Pasujutan dan sebagainya. Kemudian strategis sangat menjorok ke laut sehingga pandangan ke ufuk barat itu sangat netral. Hanya saja sekarang muncul kendala baru. Sekarang muncul yang namanya cerobong PLTU itu yang mengganggu serbuk-serbuk yang kita kurang jelas melihat hilal ke barat itu. Jadi termasuk masa modern ini, dunia semakin padang cerah itu, kita semakin susah untuk ru'yah. Kalau dulu ketika gelap gulita lebih mudah
kita untuk ru'yah. Sekarang agak kesulitan sehingga sekarang butuh yang namanya tambahan alat, yaitu teropong bintang. Kemarin yang kita lakukan, jadi sebagai analisa saja, bahwa kemarin kita lakukan di Binangun itu sudah lumayan tinggi. Jadi se-Indonesia irtifa hilal ketika kemarin dilakukan seluruh Indonesia itu sudah tinggi. Jadi mulai dari 3 derajat sampai 4 derajat sekian. Di Pantai Binangun Lasem, jadi hisab pita yang kita lakukan dengan teman-teman itu, kalau di Pantai Binangun itu koordinat yang kita catat adalah lintangnya adalah 6 derajat 39 menit. Bujurnya adalah 111 derajat 29 menit bujur timur. Ketinggian yang kita pakai adalah 25 meter dari permukaan laut. Kemarin ketika kita melakukan ru'yah matahari terbenam sesuai hitungan kita adalah jam 17.30 menit 20 detik. Kemudian azimut yang kemarin kita hitung juga, azimut arah hilal adalah 280 derajat 44 menit 4,57 detik dihitung dari utara sampai ke azimut arah kiblat yang kita tuju. Irtifa hilal ada 2 yang kita hitung kemarin. Pertama adalah irtifa hilal hakiki, karena NU itu menggunakan manhaj ru'yah bil fi'li dengan irtifa hakiki. Kemudian ada yang namanya irtifa hilal mar'i. Yang hakiki hitungan kita kemarin adalah 4 derajat 7 menit 45 detik. Sementara yang mar'i 3 derajat 49 menit 30,25 detik. Jadi agak sangat panjang antara hakiki dan mar'i. Tetapi meskipun begitu, meskipun 3 derajat itu juga kita anggap sangat susah, karena ada referensi dari 8 lembaga antariksa penerbangan itu minimal bisa diru'yah itu sekitar 6 derajat ke atas. Tetapi itu menurut 8, menurut yang lain. Tetapi teman-teman NU di Jawa Timur, di mana-mana pernah menemukan 2 derajat bahkan 3 derajat. Tetapi sekarang agak kesulitan karena memang lampu-lampu di sekitar tempat ru'yah sudah mulai terang, sehingga pandangan ke ufuk barat sudah semakin sulit, kecuali dengan peralatan yang kita pakai itu kan. Para pendengar yang budiman, selanjutnya adalah kemarin ada kendala di Binangun itu, jadi kita mulai menata alat kita jam 16.00. Alhamdulillah cerah, jadi tidak awan sama sekali, tidak ada awan sama sekali. Ketika menjelang matahari terbenam kurang 3 menit, matahari sudah ketutupan Gunung Muria. Jadi di Binangun itu, di Rembang sekitarnya itu, kita punya kendala teknis adalah Gunung Muria di Kudus, di Solo itu, sehingga memungkinkan kita agak kesulitan untuk ufuk ke baratnya. Selama ini yang kita alami adalah karena memang ada kendala Gunung Muria. Tetapi kita juga punya tempat sebenarnya. Kita pernah survei di beberapa tempat. Pertama itu di Binangun ya, kedua di Pasujutan juga baik, di Rakitan Sluge, kemudian yang keempat di Gunem itu Timbrangan itu juga baik, sangat tinggi sekali, hampir 500 dpl. Kemudian juga kita lakukan di Sulang. Nah, yang paling baik sebenarnya di Sulang, di tempat perhutani itu kan, di desanya itu, di Gunung Bodak itu ya sana ya, Panoan, Pomahan Sulang, di Pomahan Sulang itu sangat bagus sekali. Tim Ru'yah Rembang pernah bisa meru'yah hilal, tapi di bulan Rajab dulu, di bulan Rajab itu 3 derajat sudah kena. Tetapi di tempat yang lain sangat kesulitan. Anehnya, ketika Ramadan dan Syawal itu memang rata-rata musimnya agak musim mendung, jadi agak kesulitan. Jadi di Rembang ketika Ramadan Syawal 10 tahun ini tidak pernah bisa menemukan hilal. Kita sekali itu di Pomahan di awal bulan Rajab. Karena memang tempatnya yang strategis dan memang itu didukung oleh perhutani, hanya saja memang rutenya ke sana itu agak kesulitan, jadi agak manual begitu. Para pendengar yang budiman, selanjutnya kemarin setelah hasil ru'yah sudah kita laporkan ke PBNU dan ke Badan Hisab Ru'yat pemerintah bahwa di Rembang tidak bisa melihat hilal, tetapi ada tempat-tempat yang memang kemarin itu sempat kontak kita dan sukses. Pertama adalah di
Condrotipo Gresik, yang kedua di Pasuruan, kemudian yang ketiga ada di Bojonegoro. Hanya saja sampai sekarang di teman-teman Lajnah Falakiyah belum mendapat data mengenai video atau foto terkait dengan visibilitas hilal yang dipakai. Ternyata di Condrotipo itu bisa dilihat dengan mata telanjang. Tapi itu pun sempat diragukan oleh tim-tim dari teman-teman yang pakai IT. Kok bisa 3 derajat tanpa alat? Jadi sekarang masih berdiskusi tentang di mana video yang didapat di Gresik itu ada enggak, apakah hanya semacam manual mata telanjang atau bagaimana. Sekarang kita dituntut, jadi setiap ru'yah berhasil harus menyantumkan laporan yang sangat rinci, terutama bentuk hilalnya, kemudian ada videonya atau gambar yang lain, sehingga nanti kita bisa mengevaluasi apakah itu hilal, apakah Saturnus dan sebagainya. Karena di antara hilal itu ada Venus yang kadang-kadang mengganggu pandangan kita. Mirip hilal. Hanya kalau hilal itu bentuknya adalah miring ke sana, tapi kalau yang lain itu tengkurap. Kalau tengkurap bukan hilal itu. Tapi kalau hilal itu bentuknya agak miring ke atas, itu hilal. Alangkah sulitnya kita mencari hilal. Tapi kalau kita survei di 10 derajat ke atas, itu alhamdulillah sering kita menetapi. Di 5 ke bawah, memang di bulan Ramadan dan Syawal, tim Rembang belum pernah menemukan di Binangun maupun di tempat yang lain. Para pendengar yang budiman, ini beberapa hal yang merupakan mukaddimah untuk kita diskusi, tetapi ada beberapa hal sebelum nanti kita dialog begitulah. Apa saja sebenarnya kriteria yang dilakukan oleh LFNU di dalam rangka penentuan. Ada 2 istilah di dalam negara kita itu. Ada istilah ikhbar, ada istilah isbat. Kalau isbat adalah kewenangannya adalah Menteri Agama pemerintah, jadi Menteri Agama. Tapi kalau ikhbar adalah kewenangannya PBNU untuk mengikhbarkan kepada di lapangan bahwa inilah temuan dari Lajnah Falakiyah di Ru'yatul Hilal. Tetapi isbat adalah haknya pemerintah. Jadi ikhbar diumumkan, kemudian diusulkan ke pemerintah, pemerintah baru mengisbatkan. Yang terjadi tadi malam sudah diisbatkan bahwa hari ini sudah mulai 1 Ramadan. Alhamdulillah. Meskipun jadwal imsakiyah yang kita susun di Rembang juga kita susun 30 hari. Jadi di 2 tahun ini insya Allah aman. Baik awal Ramadannya maupun di Syawalnya aman. Tidak ada perbedaan antara NU dan yang lainnya. Sama-sama. Tetapi di tahun 2022 nanti akan ada perbedaan yang sangat mencolok. Karena memang sudah berbeda temuan irtifa hilal antaranya yang hisab maupun yang ru'yah bil fi'l yang diberikan oleh NU. Tapi 2 tahun ini, tahun 2020 sampai 2021 aman semuanya. Insya Allah Ramadan itu sama, bareng secara nasional. Syawal juga sama. Kecuali kawan-kawan yang ada di Makassar, yang pakai metodologi yang lain itu mungkin berbeda. Tetapi kita memakai yang umum, hisab ru'yat itu insya Allah 2 tahun ini sama. Baik yang NU maupun yang teman-teman yang Muhammadiyah sama, alhamdulillah. Sekarang ada beberapa hal yang perlu kita juga diskusikan, bahwa ru'yah itu dalam kajian NU merupakan ta'abudi. Kalau hisab yang kita lakukan adalah ta'aguli. Jadi sebelum kita melakukan ru'yah, tetap kita dianjurkan untuk melakukan hisab. Hisab itu menentukan di mana posisi hilal yang akan kita tuju. Jadi tidak awang-awang, tetapi sudah ada hitungannya. Oh, posisinya di 10 derajat dari barat ke utara misalkan. Jadi kita sudah punya acuan dari hisab yang kita pakai. Tetapi hisab adalah perkiraan, ikhtiar kita. Bukan yang kita tuju untuk penentuan. Penentuannya tetap adalah hasil ru'yah bil fi'li. Itu yang sering kita pakai dan tetap kita pakai sampai sekarang untuk selalu kita lakukan sebagai manhaj yang diputuskan oleh Lajnah PBNU. Proses pengambilan keputusan yang diterbitkan NU itu memang ada tahap-tahapnya. Jadi tahap pertama, jadi 4 tahap ini urutan ini yang harus dilakukan kita di lapangan. Yang pertama adalah melakukan hisab awal bulan untuk membantu pelaksanaan ru'yah dan untuk mengontrol
keakurasian laporan ru'yah di lapangan. Jadi hisab tetap harus dilakukan. Mustahil ru'yah tanpa hisab. Mustahil, tidak akan dapat. Karena nanti akan tak tahu arah, kemana arah barat, kemana arah azimut. Maka harus ada sistem awal yang kita pakai adalah hisab sudah ada di tangan kita. Yang kedua, kita itu untuk menyelenggarakan ru'yah bil fi'li di lokasi-lokasi strategis yang telah ditentukan. Jadi contoh begini, sebelum menjelang istima, jadi tanggal istima itu adalah konjungsi dilakukan setiap tanggal 29 bulan Hijriah. Jadi ru'yah itu pasti tanggal 29 Hijriah. Jadi kalau ternyata sore itu kelihatan, besok awal bulan. Kalau tidak berarti istiqmal. Istiqmal itu berarti menjadi 30 hari bulan sebelumnya. Yang ketiga, setelah kita ru'yah, maka kita diwajibkan melaporkan hasil ru'yah dalam sidang isbat yang diselenggarakan oleh Menteri Agama. Dalam sidang isbat itu sudah ada perwakilan semua ormas termasuk dari Lajnah Falakiyah PBNU. Maka kita laporan kepada Lajnah Falakiyah PBNU, kemudian PBNU laporan kepada pemerintah di dalam sidang isbat. Yang keempat adalah setelah ada isbat dari pemerintah, penentuan kapan Ramadannya, kapan hari rayanya, maka NU mengeluarkan ikhbar sehubungan dengan isbat tersebut. Ini menjadi pedoman warga NU. Ikhbar NU itu sejalan dengan isbat pemerintah. Jadi selama ini kita selalu sejalan. Jadi pemerintah tetap menggunakan metodologi imkanur ru'yah yang sudah juga disepakati oleh teman-teman NU Lajnah Falakiyah. Jadi minimal sekarang 3 derajat itu dalam pembuatan kalender bulanan, maka sudah dianggap besoknya adalah bulan baru. Tetapi ketika 3 bulan khusus tadi tetap harus disempurnakan dengan ru'yatul hilal bil fi'li. Baik, kita beri aplaus pada pemateri yang mana kita telah ikuti begitu gamblang yang jelas. Marilah kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan kepada audien dan masyarakat hadirin yang mau ditanyakan sebelum kita simpulkan acara kita tersebut. Untuk itu langsung kita persilakan kepada audien yang mau bertanya. Langsung acungkan tangan, sebutkan nama dan dari mana asalnya. Silakan. Oh ya, itu yang dari pojok. Oh ya, ada. Oh ya, ini saya bacakan. Ada 2 pertanyaan, Bapak. Yang pertama, itu kan dari sini kita bacakan pertanyaan dari audien yang sebelah pojok sana menanyakan bahwa Bapak Ali kok sudah begitu hebatnya ya mengenai tentang ru'yah tersebut, itu belajarnya dari mana sih, Pak? Berapa lama yang harus belajar? Itu yang pertama yang menggelitik Bapak. Yang kedua, kira-kira setelah Bapak Ali kan tidak muda terus, mungkin ada masanya pensiun atau ada masanya purna. Nah, apakah ilmu tersebut bisa diwariskan kepada generasi Nahdiyin? Bagaimana sih? Ada usaha-usaha untuk itu tidak, Pak? Itu dari Adian, Pak. Langsung bisa dijawab oleh Bapak. Silakan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Ustadz Fikri ini yang telah mengantarkan kami. Baik, ada beberapa yang perlu kita sampaikan untuk ke para pendengar yang beriman Nur FM dimanapun berada. Jadi ilmu falak itu bukan ilmu yang yang keramat, tetapi bisa kita pelajari bersama. Jadi secara akademis dalam perkuliahan ada, secara otodidak juga bisa kita pelajari. Tetapi yang penting adalah actionnya. Banyak tenaga ahli kita itu ngalim falak tetapi tidak mau ru'yah, tidak mau hisab. Jadi ya tidak ada produk yang digunakan. Tetapi yang penting adalah mau belajar dan sebagainya, ada wadahnya. Kita punya wadah banyak di Rembang itu, ada Lajnah Falakiyah NU. Jadi ada tokoh-tokoh yang besar di Rembang itu, ada Pak Kiai Zainal Abidin Pelagan, itu tokoh yang memang paham betul tentang hisab ru'yat. Beliau menjadi gurunya para guru matematika, jadi beliau sangat paham dengan logaritma yang memang dipelajari di guru-guru matematika. Karena Pak Abidin itu muridnya Mbah Hoyali dan sebagainya.
banyak yang bisa kita lakukan, termasuk ada Badan Hisab Ru'yat Kabupaten Rembang. Ini bentukan Kementerian Agama, pemerintah ya. Tapi dua-duanya sinergi antara Lajnah Falakiyah maupun BHR. Yang untuk yang kalangan muda-muda itu, yang masih gaul-gaul, kita punya wadah namanya Rembang Astronomi Club. Itu teman-teman pelajar. Wah, ini keren ini, Pak. Hanya saja karena memang yang suka itu sedikit, ya alhamdulillah. Jadi kalau falak itu yang suka banyak, malah banyak perselisihan. Maka kalau yang sedikit aman-aman saja gitu. Jadi jangan banyak-banyak ahli falaknya. Kalau banyak semua ahli falak, semua ngitung, semua ru'yah, maka malah bodohnya kakean nanti. Bodoh terus, beda semuanya. Jadi ada di Rembang banyak sekali, sudah kita punya lembaga yang pelajar itu ada Rembang Astronomi Club, itu teman-teman pelajar. Kita punya peralatan yang sudah berusia 10 tahun yang sudah agak kadaluarsa, perlu diperbaharui, maka butuh sentuhan dari berbagai pihak, karena sekarang itu harus didukung dengan teropong bintang yang standar. Sekarang yang direkom oleh PBNU dan pemerintah itu yang fiction, itu standar untuk ru'yah. Kita masih punya yang agak lama, usianya sudah 10 tahun, jadi sudah berem linsanya. Paling kalau kita ru'yah selain pakai lensa juga pakai istighosah, biar ru'yahnya nanti hasil. Jadi itu. Kemudian yang kedua, bahwa kita itu mulai sekarang, jadi mari kita telurkan kader-kader kita untuk kembali berkiprah di dunia falak ini. Nah, falak ini ada empat kajian. Pertama adalah kajian penentuan arah kiblat. Yang kedua adalah penentuan awal waktu sholat. Yang ketiga adalah penentuan awal bulan Hijriah. Yang keempat adalah penentuan gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Itu 4 yang kita lakukan selama ini. Tetapi semuanya adalah ikhtiar. Kiblat juga ikhtiar, begitulah. Jadi meskipun sholat kita itu mustaqbil kiblat itu, tetapi juga secara dohiriyah kita punya kajian akademis empiris terkait dengan arah kiblat gitu kan. Kemudian juga kajian kita yang banyak direspon oleh masyarakat itu, jadi falak itu dianggap ilmu yang agak susah, rumit karena terkait dengan saintifik. Tidak sebenarnya, tetapi memang basicnya adalah matematika. Tetapi memang ada 3 kajian utama di dalam isu-isu falak. Pertama adalah kajian tentang fikih. Kalau ini kan sudah mapan ini. Yang kedua adalah kajian tentang sains, keilmuan, berarti kajiannya adalah astronomi Islam. Yang ketiga adalah falak itu juga ada yang mengkaji tentang mitos. Kalau dalam ranah astronomi ada yang namanya ilmu astrologi, perbintangan. Ini yang dilarang di dalam kajian kita, tetapi sebagai pengetahuan tambahan saja. Jadi fikih juga jalan, sains juga jalan, astrologi juga sebagai hiburan saja. Sehingga contohnya begini, kajian guruan kita dalam rangka menyemangati teman-teman di lapangan itu. Daun pohon itu ketika jatuh bisa dihitung. Nah, bisa dihitung. Dulu adalah daunnya Mbah Turehan Kudus untuk goyonan para santrinya. Tetapi ini juga sesuatu yang untuk memotivasi biar tambah suka dengan falak. Tapi intinya adalah falak itu adalah ikhtiar. Jadi astrologi itu dilarang, tapi kalau astronomi, falak itu sudah sinergi sampai sekarang ini. Maka itu adalah respon kami. Jadi masih banyak wadah yang kita pakai, termasuk di Rembang itu rencananya akan dirikan juga Ru'yatul Hilal Indonesia. Pusatnya di Jogja, tetapi di Rembang belum terbentuk. Teman-teman yang ikut terlibat ke sana memang harus punya alat, tetapi kita juga belum memadai alatnya. Kita masih berikhtiar untuk mendapatkan alat yang bagus. Gitu kira-kira Pak Fikri responnya. Demikian, semoga jawabnya bisa memuaskan pada sahabat-sahabat Nur FM di 88,5 FM. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada sore hari ini sudah terlaksana dengan baik, dengan seksama, dan baik kami ucapkan terima kasih kepada narasumber
Karena tidak afdol kalau tidak disimpulkan, maka saya beri waktu 1 menit untuk kesimpulannya, Pak. Karena waktu yang sangat mendesak. Mohon disimpulkan 1 menit, Pak. Ya, baik, terima kasih. Sebagai pandangan ke depan saja, jadi tadi agak belum kita sampaikan bahwa di awal Syawal besok prediksi kita. Jadi di awal Syawal besok kita akan melakukan Ru'yatul Hilal pada tanggal 23 Mei. 23 Mei itu hari Sabtu Wage. Tanggal 29 Ramadan, bahasa ru'yahnya. Di awal Ramadan nanti ketika ru'yah, jadi hisab kita tinggi hilal hakiki sudah 7 derajat, sementara mar'inya 6 derajat. Jadi sudah tinggi. Tantangan kita semakin berat untuk kita lakukan terus ru'yatul hilal dalam rangka kita memburu hilal dimanapun berada dalam ranah ta'akuli maupun ta'abudi. Baik, yang terakhir adalah bahwa NU itu berwawasan nasional. Jadi wilayah hukumnya dalam hasil ru'yah itu sudah wilayatul hukmi se-Indonesia. Satu ada daerah yang melihat berarti semua sudah satu wilayah hukmi, jadi hukumnya. Yang kedua, NU berpendapat Lajnah Falakiyah ini bahwa isbat pemerintah adalah suatu keniscayaan. Jadi akhirnya adalah isbat pemerintah. Ikhbar NU dikeluarkan sesudah terbitnya isbat pemerintah. Jadi sehingga agak sinergi. Yang terakhir adalah mari di akhir dialog ini kita semangat untuk kita melakukan Ramadan yang kedua besok pagi, sehingga nantinya akan muncul sifat-sifat kita yang mutakin nantinya. Di teman-teman yang Lajnah Falakiyah, mari kita kobarkan semangat. Jadi bahasa keren di anak-anak gaul muda itu kan tim pemburu hilal begitu kan, yang kita lakukan setiap tanggal 29 bulan Hijriah. Ini yang bisa kita sampaikan di sore ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita nunggu di akhir siang ini. Jadi kita sampaikan yang terakhir adalah nanti waktu buka di Rembang, terperjamaah tadi di waktu maghrib ini di Rembang adalah jam 17.34 waktu Rembang. Jadi kita punya jadwal tersendiri yang sudah kita sesuaikan dengan markas Rembang. Beda dengan markas yang lain yang pakai plus minus. Mudah-mudahan ini akurat dan sudah kita ru'yah untuk waktu sholat juga sangat akurat. Terima kasih. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ali Muhyiddin SAGM BDI yang sudah berbagi ilmunya begitu bermanfaat bagi kita semuanya, hari karya muslim di seputar Rembang dan sekitarnya. Para hadirin, para audien yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saya yang bertugas Muhammad Haris Fikri pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengarkan Dialog Ramadan bersama PCNU Kabupaten Rembang.